mohon izin untuk memanggil ketiga narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama, Bapak Rizky Ernandi Wimanda. Mohon izin Bapak Rizky untuk ke depan. Yang kedua ada Bapak Ide Bagus Agung Gunartawo. Mohon izin Pak untuk ke depan. Dan Bapak Rektor Profesor Dr. Hewan Imade Damri SMS. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk ketiga narasumber kita. Ya, selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Selamat datang di Universitas Hindu Indonesia. Apa kabar Bapak? Sehat nggih? Ya, salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, sebelum mendengarkan paparan yang lebih komprehensif terkait tentang presidensi G20 yang mengambil spirit besar Recover Together, Recover Stronger. Kemudian saya lanjut ke pembicara kedua kepada yang terhormat Bapak Ida Bagus Agung Gunartawa dengan topik pemulihan pariwisata Bali di tengah presidensi G20. Waktu sama kurang lebih Bapak 20 menit ke depan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Ida Bagus Agung Gunartawa. Silakan Bapak. Baik, sukseme Pak moderator kita Pak Krisna ini yang pagi ini tampil luar biasa energik. Aplaus dulu dong buat moderator kita. Begitu juga pagi hari ini Astungkare dan Angayu Bagie titiang nyarengin senior-senior ini. Jadi beliau ini justru suhu-suhu saya, mungkin suhu kita semua, untuk kita bisa banyak mendapatkan referensi pemikiran. Yang pertama-tama adalah Bapak Rektor, Prof. Damri. Nah, ini rektor tidak sembarang rektor ini. Artinya tepat sekali memang hal-hal strategis ini kita bawa ke ruang diskusi yang nyaman dan menghadirkan beliau. Kenapa? Karena kalau bahasa nakalnya gitu, istilah nakalnya beliau niki pembisik utama Pak Gubernur gitu. Kalau namanya bisik-bisik harus alon-alon gitu. Artinya apa yang kita diskusikan akan sampai dan menjadi satu regulasi ya atau kebijakan yang memang kita butuhkan. Lalu yang kedua Pak Rizky, saya banyak browsing Pak, data-data nanti juga tidak sedikit saya kutip dari statement Bapak, karena pastinya beliau yang paling kuat kalau kita bicara pondasi data berbasis analitik gitu ya, yang nanti akan kita juga jadikan referensi. Lalu Pak Dekan, luar biasa, niki lebih kecil dari saya, proses regenerasi yang benar Pak Rektor. Begitu juga mungkin Kaprodi, ada koordinator Inbis, Bu Wilya Dewi dan teman-teman mungkin Wenten juga di belakang ini yang sering saya diskusi, Cokorde Bayu dan seterusnya. Dan pastinya artis kita hari ini ya kawan-kawan mahasiswa. Kenapa? Karena siapa yang akan melanjutkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rizky adalah kita semua. Ya, pertama dan surut-surut ngaturang ayu bagi melapisan majang ring betari sarang sami melarapan untuk pangastungkare Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Nah izin tadi mungkin ada kebagian tema gitu ya. Tetapi karena berhubung saya sebenarnya tidak lekat 100% dari aspek kepariwisataan. Jadi kalau saya di BTB sebagai wakil ketua bidang UKM dan ekonomi kreatif, oleh karenanya agak melipir sedikit gitu. Tetapi juga mencoba merelevansi diri dengan urgensi saat ini yang tadi Pak Rektor underline ya bahwa hari ini adalah momentum. Jadi hari ini atau tahun ini ketika Indonesia menjadi presidensi dalam situasi pandemi, maka kalau bahasa saya di situ coba saya tulis ada 3 direction gitu ya. Jadi future of Bali ini pilihannya hanya 2. Yang pertama now gitu ya, saat ini, detik ini atau tahun ini, or never. Atau tidak sama sekali, atau tidak akan pernah. Nah, sehingga ketika ini kita bisa maknai begitu rupa, begitu dalam, maka nggak ada lagi waktu untuk kita bernegosiasi, tidak memanfaatkannya sedemikian rupa.
Jadi itu kurang lebihnya yang kami coba analogikan, hal yang menurut saya relatif tepat untuk kita jadikan tema diskusi pada pagi hingga siang hari ini. Next. Saya akan bagi dua, tidak perlu yang menengah, karena mungkin kalau ekstrim gitu, yang pendek yang kita harus grab hari ini dan yang long term. Nah kalau kita bicara yang pendek, pragmatis saja gitu ya. Ini saya dapat angkanya dari kawan-kawan di Kemlu, walaupun pasti fluktuatif tergantung negosiasi kita, bagaimana kita defend ya, mempertahankan bahwa ada 34 event dari 150-an event yang akan dilakukan di Bali. Kalau dipersentasekan sekitar 20%. Nah kita melalui beliau-beliau ya, terutama tadi yang sampaikan kenapa di awal saya mohon Pak Rektor dalam kapasitas sebagai koordinator kelompok ahli pembangunan Gubernur Bali, ini untuk bisa gimana caranya supaya 34 event ini nggak digeser-geser lagi Pak. Karena kalau melihat fluktuasi atau dinamika perkembangan angka-angka COVID rasanya juga tidak reasonable. Bali relatif baik dibandingkan daerah lain. Nah ini mungkin mohon di note gitu ya, jadi satu output rekomendasi dari pertemuan hari ini, bagaimana 34 event ini bertahan di Bali. Karena ya hulunya di situ. Kita omong kosong bicara dampak ekonomi A, B, C sampai Z ketika eventnya ini ditarik dalam konteks jangka pendek. Nah itu yang pertama. Lalu dalam jangka menengah di pointers kedua itu ada kontribusi terhadap perkembangan atau penambahan tenaga kerja sebesar 1,68%. Ini datanya Pak Rizky juga saya coba kutip. Artinya ya memang harus diperjuangkan. Nah itu satu. Lalu yang kedua next. Adalah penting kemudian setelah 34 ini kita pegang. Bagaimana mengoptimalisasi dari peran kita. Yang kedua adalah muatan lokal. Rugi juga kalau ternyata 34 event ini betul kita bisa perjuangan. Tapi yang ngerjain, yang menggrab opportunity dari sana bukan kita. Jadi yang kedua aspeknya adalah bagaimana event 34 ini aman di Bali, lalu kita pelakunya. Di situ saya coba tulis highlight. Ya kalau di Bali tidak lagi kita bicara destinasi akan di kita atau di luar, sudah pasti di Bali lah. Nah sehingga yang poin pertama adalah PCO-nya. Jadi pekerja eventnya atau event management misalnya. Nah itu harus langsung dari kita atau paling tidak ada KSO istilahnya, kerjasama operasional. Dengan PCO dari katakanlah misalnya ada main event entah karena size ya, entah karena persyaratan administratif dan lain sebagainya yang harus misalnya dari Jakarta. Kemudian yang kedua adalah supplier. Supplier ini bisa macam-macam, bisa F&B-nya, bisa equipment eventnya, sound system, lighting lah dan seterusnya. Itu sebisa mungkin memang dari kita. Kemudian TATO-nya, travel agent, travel operator yang mengorganize mereka entah mulai dari arrival, kemudian hotelnya, restorannya, destinasinya, dan lain sebagainya. Ini juga sebaiknya memang kita perjuangkan kawan-kawan kita. Lalu pastinya adalah kawan-kawan UKM ya, pemilik produk, hampersnya, merchandise, dan lain-lain gitu. Jadi ini yang kedua yang harus kita highlight bahwa bagaimana kita mengoptimize peran dan muatan lokal dari kawan-kawan yang ada di Bali. Lalu yang ketiga, next, adalah memang ada satu PR. Nah PR ini saya kira juga sama tadi kita titipkan kepada Pak Rektor, Prof. Damri, kepada Pak Rizky bahwa memang pointer yang coba saya resume dari sekian panjang hasil diskusi pendalaman dengan kawan-kawan di PTB, ya sudahlah bagaimana bernegosiasi, artinya bernegosiasi bahwa di satu sisi pasti urusan protokol ya urusan fundamental tentang penyelesaian kasus kesehatan ini tidak bisa ditawar, tetapi kemudian ada celah-celah negosiatif yang solutif gitu, yang memang bukan hanya karena urusan administratif lalu memberatkan. Jadi sebisa mungkin kita open border, ya kemarin sudah cukup menarik ya ada first flight dari Jepang ke Bali dan seterusnya. Nah ini kita harapkan menjadi lebih banyak dan lebih konkret begitu. Next. Nah lalu yang kedua adalah jangka panjang. Nah ini juga saya mengutip 80% kurang lebih dari apa yang sudah digagas begitu rupa, di breakdown begitu rupa oleh Bapak Gubernur ya melalui pastinya pemikiran Pak Prof. Damri dengan tim.
adalah tepat sekali memang transformasi ekonomi Bali ini dari yang atas ke bawah gitu. Nah kalau infografis yang di atas saya coba analogikan, pariwisata itu adalah satu yang pastinya harus kita syukuri, kita hidup sampai hari ini tidak lepas dari rantai pariwisata, entah di rantai pertama, rantai kedua atau rantai terakhir pasti berhubungan. Dampak kepada kita adalah karena di hulu lokomotifnya adalah tourism. Tetapi problemnya adalah ketika tourism ini dijadikan epicentrum oleh sumber-sumber ekonomi lain, yang mana sumber-sumber ekonomi ini tidak didevelop as a ecosystem. Gitu. Bahwa ternyata ini merujuk kepada tourism, menurut saya tidak ada yang salah. Karena namanya perilaku pasar, yang laku duluan tourism ya sudah, dia jadi lokomotif. Tetapi yang lain tidak boleh, tidak dibangun sebagai sebuah ekosistem. Kenapa demikian? Karena ya tadi situasi pandemi ini membuat pilar utama roboh, yang lain nggak perlu nunggu waktu lama pasti akan berjatuhan. Oleh karenanya lah posisinya sama saya buat ya, ada 6 dot di situ, tetapi ini terbangun satu dengan lainnya dalam satu ekosistem. Yang lainnya pun dia memang harus terbangun dalam satu ekosistem mandiri secara sendiri-sendiri. Katakanlah bicara salah satu yang mungkin saya relatif familiar di bidang ekonomi kreatif. Dia memang harus dibangun sebagai satu ekosistem. Di mana komponen-komponen ekosistem ini memang kita lengkapi. Sehingga layak dia untuk bisa berkembang, baik itu berdampak maupun sustainable. Ya. Nah oleh karenanya lah tadi saya tuliskan sedikit dengan huruf kecil di bawah. Ya kita di BTB menangkap fenomena ini dengan merestrukturisasi atau mereform ya struktur kita dengan menambahkan 2 wakil ketua, satu adalah bidang KM dan ekonomi kreatif, lalu yang kedua di bidang transformasi digital. Jadi BTB yang tidak ada kata di luar tourism pun kita coba adopt gitu. Kenapa? Karena memang keniscayaan. Next. Nah ini karena saya sekali lagi tidak berani berbicara di luar expertise. Dan kebetulan memang hasil resume dari banyak sekali kita melakukan diskusi yang relatif menarik ya untuk dikembangkan ke depan bagi Bali, ini adalah ekonomi kreatif yang dikonsolidasi oleh kawan-kawan pelaku UKM. Jadi UKM berbasis ekonomi kreatif adalah satu resume komponen ekonomi yang menurut hemat kami relatif menarik untuk dikembangkan ya. Kenapa demikian? Karena pertama size usaha kawan-kawan di Bali ini cenderung berada di size UKM. Satu itu, berarti ceruknya relatif besar. Kalau bicara berbasis pada data Kemenkop UKM atau data nasional, ini adanya di kurang lebih sekitar 70-80%. Lalu kenapa ekonomi kreatif? Karena dia adalah karakter komponen ekonomi yang memungkinkan untuk memantik ekonomi-ekonomi lain. Jadi dia punya karakter pioneering gitu. Jadi punya karakter pemelopor. Nah oleh karenanya lah bukan urusan bukan urusan gede kecil ya antara ekonomi kreatif dengan komponen lain, tetapi kita harus menempatkan di titik lompatan pertama, milestone pertama adalah yang punya karakter menarik gitu, kohesif terhadap potensi lain sehingga astungkara lompatan selanjutnya akan lebih lancar. Lalu next. Hanya saja dalam pengembangan UKM berbasis ekonomi kreatif ini, kami juga mendapati beberapa challenge ya, next. Di antaranya adalah ceruk si mikro ini relatif besar, kurang lebih sekitar 98%. Dan ngurusin mikro ini tidak gampang. Pak Rizky saya yakin sangat paham. Nah oleh karenanya, karena kita berada pada pihak boleh dibilang ketiga ya sebagai praktisi bukan regulator, maka kami mencoba mengambil positioning yang relatif strategis Pak Rizky. Jadi kita mencoba mengambil ceruk kawan-kawan kecil menengahnya dengan harapan mirip seperti skema menempatkan Ekrab sebagai pemantik awal adalah si kecil menengah ini mampu menjadi inti dari plasma yang di-create gitu. Jadi kalau kita dari awal dengan waktu dan ruang yang terbatas sudah ujuk-ujuk menggarap si mikro, problemnya adalah tidak punya cukup banyak waktu. Lalu next. Strategi yang kami coba deliver atau rancang dan kami mohonkan banyak sekali referensi pemikiran hari ini. Next adalah pastinya tidak lepas dari engagement ya.
Bahasa kami di community namanya hexahelik. Kalau dulu pentahelik, ya akademisi, bisnis, kemudian pemerintah, komunitas, dan media. Tetapi kami yakin kita tidak akan pernah lepas dari peran lembaga keuangan. Dalam hal ini Bank Indonesia dan kawan-kawan. Nah sehingga hexahelik ini kita jarit, kita bergerak bareng, next. Untuk melakukan transformasi fundamental ya, yang tadi saya cerita bahwa kita tidak menggarap sepenuhnya kawan-kawan di segmen mikro, tetapi bagaimana si kecil menengah ini mampu menjadi katalisator, menjadi agregator, menjadi off-taker gitu ya, dengan skema ini. Jadi hulu tengah hilir, di hulu akan banyak urusannya dengan kampus, dengan R&D, di tengah akan banyak urusannya dengan production, dan hilir akan banyak urusannya dengan pasar. Nah ini kita sudah segmentasi, tempatkan semua pihak itu as a strategic positionnya. Lalu next. Nah karena kita bicara waktu, seperti tadi saya sampaikan, now or never, jadi nggak boleh lagi bicara yang 2-3 tahun lagi. Quick win-nya atau kemenangan cepat hari ini apa gitu. Nah oleh karena kami mencoba meresume bahwa yang harus dilahirkan quick win adalah produk atau komoditas yang memenuhi kriteria the lowest hanging fruit. Jadi buah terbawah yang hari ini bisa dipetik. Itu pertama, lalu yang kedua adalah yang mampu memantik subsektor lain gitu ya. Nah yang kami coba kemarin tuangkan menjadi satu simpulan, ada 3 komponen yang relatif priority dalam konteks pengembangan UKM berbasis ekonomi kreatif ini. Yang pertama adalah berbasis agro, yang kedua berbasis IT, dan yang ketiga berbasis kriya. Nah itu kita treatment kemudian hulu tengah hilir ya, seperti infografis sebelumnya, next. Misalnya di hulu, tadi sudah saya sampaikan kita perkuat R&D, bahan baku, kemudian brand positioning ya. Bagaimana produk kita kemudian punya identity, karakter, selling point, next. Ya dengan melakukan tadi banyak kolaborasi dengan para pihak ya. Salah satunya pasti hari ini kita dengan UNHI ya, bagaimana memperkuat R&D yang pada saat tadi sebelum acara dimulai saya sempat laporkan ke Pak Rektor bahwa kami coba mengembangkan salah satu yang di highlight yaitu wellness. Di mana ya sudah pasti tidak ada nama kampus lain selain UNHI kalau kita bicara Balinese Wellness atau Ayurveda lah dan seterusnya. Lalu yang kedua juga bahan baku, bagaimana hulu hilir ini kita jarit, next. Karena waktunya terbatas nggih Pak Krisna ya, saya ngebut aja. Tadi kita juga bicara bagaimana brand positioning, ya penguatan literasi, narasi dari produk-produk kita juga harus dikerjakan secara by design ya. Tidak yang autopilot ngikutin kemampuan si kreator, jadi harus by design bagaimana mereka develop ya, diedukasi, bagaimana mengembangkan sebuah produk dengan basis narasi yang kuat. Next. Lalu di tengah adalah kita memperkuat aspek produksi. Jadi tadi misalnya kami sampaikan banyak sekali kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah established. Kenapa? Karena memang mereka hari ini sekalipun sebenarnya juga masih kewalahan ketika berbicara suplai bahan baku misalnya. Atau ketika bicara diferensiasi market, yang bisa menggerakkan kawan-kawan digital marketer misalnya. Yang tadinya tidak terpikir karena mereka in-house semua. Jadi mereka meng-hire orang marketing dan lain sebagainya dengan biaya sendiri. Padahal ada banyak sekali hari ini bertebaran influencer yang otodidak. Ini kawan-kawan saya yakin majority followers IG-nya di atas 1000. Kalau di atas 1000 itu namanya nano influencer. Sudah bisa jadi marketer. Nah ini yang kita kemarin dengan salah satu platform namanya Invina, Influencer Indonesia, collab, bahwa ini harus digarap. Next. Ya misalnya kalau kita bicara produk, yang pertama ada MS Glow ya, ada Dewadi sama Maharani Kemala, ini juga semeton kita bisa banyak berdayakan. Kemudian ada Bugong Indah di pot coklat, nah itu yang telanjang dada. Kira-kira saya 20-30 tahun ya lagi, itu Bapak Komang Liger namanya. Kebetulan salah satu maestro kita di kampung, kita jadikan brand gitu ya. Nah, nanti akan larinya ke tadi wellness, Balinese Wellness, Usada Bali dan seterusnya. Karena luar biasa, ini ceruk market yang luar biasa ke depan. Lalu next, di dua tadi adalah berbasis agro, yang kedua adalah berbasis IT.
di bulan November kita melakukan Bali Startup Summit ya, collab dengan Stimik Primakara. Kemudian ke tengah kita juga ingin ada semacam tech hub atau Silicon Valley-nya Bali. Kemudian yang ketiga collab dengan katakanlah game dev, ada dengan application developer ya dan seterusnya. Next. Kemudian yang ketiga adalah komoditas berbasis kriya ya. Saya kira kita paham bersama misalnya Dior sudah menjadikan endak sebagai ikon, tetapi kan problemnya behind the scene nih kita seberapa banyak bisa terlibat. Nah oleh karenanya ini menjadi penting untuk kita telusuri lebih dalam, lalu juga kriya yang lain ada interior home decor ya, karena orang-orang di masa pandemi ini banyak waktunya untuk mendandani rumah dan seterusnya, ini harus ditangkap juga sebagai peluang. Lalu fotografi, next. Yang di hilir terakhir Pak Krisna, izin mungkin kalau ternyata lewat, adalah melakukan kolaborasi dengan beberapa stakeholders untuk memperkuat aspek pemasaran ya. Next. Yang saya highlight ada 3 dari beberapa strategi kita. Yang pertama adalah seperti yang juga sudah saya laporkan ke Pak Rektor dan di seminar sebelumnya, kita sedang mengkonsolidasi satu program namanya Banjar Creative Space. Kita punya 4.600 titik banjar di seluruh Bali, yang infrastrukturnya tidak sedikit diantaranya bahkan sangat mewah gitu ya. Satu banjar ini bisa 5-10 miliar. Lalu Pak Gubernur sudah punya program install wifi di situ, masyarakatnya sudah ngumpul secara organik, tetapi problemnya adalah belum didesain untuk jadi simpul pergerakan ekonomi yang kekinian. Nah oleh karenanya yang harus dilakukan pertama kali adalah bagaimana mengaktifasi banjar ini sebagai creative space, menghasilkan atau melahirkan talenta-talenta hebat kreatif untuk dia jadi agent of change atau development di wilayah itu. Lalu yang kedua adalah digitalisasi UKM, dan yang terakhir kami juga sudah melakukan engagement ya dengan salah satunya pastinya adalah regulator, government, kementerian lembaga dan seterusnya. Di situ ada Kak Erick Thohir, ada Kang Teten, ada Mas Wisnu Tama lah dan seterusnya. Termasuk di Smesco Hub Timur di depan Grand Hyatt ITDC kita akan ada investment launch kolaborasi dengan Bali Initiative Hub ya dan Bali Based Entrepreneur Network. Nah ini monggo kawan-kawan yang tertarik untuk jadi tadi agen perubahan now or never gitu ya. Nah, monggo dimanfaatkan begitu rupa, apalagi traffic di G20 akan sangat banyak sekali ada di ITDC. Baik, sekian, next, saya kira penutup ya, Kirang Langkung, Nunas Ampure, selanjutnya pastinya akan kami mohonkan banyak sekali arahan, pemikiran, dan strategi dari Pak Rektor, Pak Rizky, dan kawan-kawan sekalian. Sukses. Oke, berikan aplaus dulu yang meriah untuk pembicara kita kedua. Luar biasa, komprehensif ini. Dari hulu, tengah, hilir. Mudah-mudahan itu semua bisa terlaksana Pak, agar Bali ini cepat recover.